Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrahim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, sepatutnya kita meneladani beliau, terutama dalam masalah ibadah. Salah satu ibadah agung yang tentunya kita harus bersemangat untuk mencontoh beliau adalah ibadah sholat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Sunnah memperpanjang bacaan sholat subuh adalah membaca surat-surat yang lebih panjang pada rakaat pertama, lalu membaca surat yang lebih pendek pada rakaat kedua. Rakaat pertama dalam salat subuh disunahkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama. Rakaat kedua, pada rakaat kedua disunahkan untuk membaca surat yang lebih pendek. Contoh surat yang dibaca, Rasulullah SAW seringkali membaca surat-surat panjang seperti Al-Waqiah, Aster, Kaf, dan At-Takwir saat sholat subuh. Pentingnya, sunnah memperpanjang bacaan sholat subuh merupakan salah satu sunnah yang dapat menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah, khususnya sholat subuh. Di antara hal yang kita lakukan ketika salat adalah membaca surah dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Nah, kira-kira surah apa saja yang dibaca Rasulullah SAW ketika salat subuh? Secara umum, ketika salat subuh, Rasulullah SAW membaca surah-surah yang panjang ketika salat subuh. Di antara hadis yang menunjukkan panjangnya bacaan beliau SAW adalah Rasulullah SAW pada salat fajar subuh membaca antara 60 hingga 100 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun surah-surah yang dibaca oleh Rasulullah SAW, di antaranya ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi SAW membaca pada salat subuh surah Kaf dan salat beliau setelahnya ringan. Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis lainnya yang diriwayatkan oleh An-Nasai, sesungguhnya beliau SAW salat subuh lalu membaca surah Ar-Rum lalu bercampur. Hadis riwayat An-Nasa. Hadis lainnya yang menunjukkan bacaan Rasulullah SAW di waktu subuh adalah hadis yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, bahwasanya ia mendengar Nabi membaca pada sholat subuh surah Az-Zalzal. Hadis riwayat Abu Dawud. Walaupun secara umum bacaan beliau SAW pada salat subuh itu panjang, bukan berarti tidak boleh membaca surah yang pendek. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwasanya ia meminta kepada Nabi SAW mu'izatain An-Nas dan Al-Falaq. Uqbah berkata, maka Rasulullah SAW mengamini keduanya pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat An-Nasai. Demikianlah singkat uraian tentang bacaan surah apa yang disunahkan dibaca setelah Al-Fatihah saat sholat subuh. Apabila kita membaca surah Al-Ikhlas dan surat pendek lainnya saat sholat subuh tentu tetap diperbolehkan sama sekali. Bukan larangan, semuanya tergantung kondisi masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.